harapannya Anda bisa melakukan evaluasi terhadap mutu pekerjaan nantinya. Materinya di sini dimulai dari definisi pengendalian mutu, maksud dan tujuan daripada pengendalian mutu, serta bagaimana pengendalian mutu dilakukan. Nah, pengertian mutu itu sendiri yaitu merupakan suatu, ini ada beberapa pengertian ya. Ini salah satunya adalah suatu totalitas bentuk, karakteristik dari barang atau jasa, serta kondisi dan proses serta lingkungan secara keseluruhan yang menunjukkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Itu yang disebut dengan mutu. Kemudian dari definisi daripada manajemen mutu, karena di sini di dalam melakukan pengendalian mutu, tentunya ini merupakan salah satu bagian daripada manajemen mutu. Ya, nah, manajemen mutu adalah keseluruhan metode untuk mengatur mutu dalam suatu organisasi yang meliputi mutu produk, jasa, kinerja proses, dan sumber daya manusianya dengan menggabungkan trilogi mutu yang meliputi perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu. Jadi trilogi mutu itu adalah perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu. Sedangkan pengertian daripada manajemen mutu terpadu, ini menurut Siswanto, ini mengatakan bahwa manajemen mutu terpadu itu adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Jadi secara keseluruhannya di sini, bukan hanya sumber dayanya saja, tetapi prosesnya juga, hasilnya juga, serta lingkungannya juga. Jadi dikelola mutunya secara terpadu. Kemudian ini ada 4 prinsip utama di dalam manajemen terpadu. Ya, di sini manajemen mutu ya tentunya, manajemen mutu terpadu. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Ya. Kepuasan pelanggan. Yang kedua, menaruh rasa hormat terhadap setiap orang. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Jadi ada 4 prinsip utama di dalam manajemen terpadu ini. Nah, untuk perbaikan yang berkesinambungan ini, ya, yang perlu dilakukan setiap perusahaan adalah menyangkut siklus plan, do, check, action. Ya, mana plan itu adalah perencanaan, do itu adalah pelaksanaannya, plan, do, check adalah pemeriksaan hasil, dan action-nya adalah tindakan perbaikan terhadap hasil yang diperoleh. Sedangkan sistem mutu sendiri yaitu semua kebijakan, prosedur, rencana, sumber daya, proses, dan gambaran tanggung jawab dan wewenang yang dilakukan secara bersamaan oleh organisasi dengan tujuan agar tercapainya tingkat mutu yang konsisten dan sesuai dengan tujuan organisasinya. Nah, sistem mutu ini menyangkut tentang quality policy, ya, kebijakan mutu, kemudian quality manual atau manual mutu, dan quality assurance prosedur atau prosedur jaminan mutu, kemudian ada form, record, and so on, formulir, arsip, dan lain-lain. Ya. Jadi ini sistem mutu itu menyangkut kebijakan mutunya seperti apa, manual mutunya apa, prosedur jaminan mutunya seperti apa, dan formulir-formulirnya serta recordnya itu seperti apa. Nah, kalau pengertian daripada perbaikan berkelanjutan di sini adalah semua aktivitas organisasi yang bertujuan untuk secara berkelanjutan memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu melalui pemakaian kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisa data, dan tindakan
korektif dan preventifnya atau pencegahannya. Jadi kalau sudah berbicara mutu itu terkait dengan banyak hal, ya, kebijakan mutunya seperti apa, sasaran mutunya seperti apa, juga ada proses auditnya supaya kita tahu apakah pekerjaan dalam proyek tersebut sudah sesuai dengan rencana atau tidak, maka harus diaudit, ya. Kemudian ada analisa datanya, karena di sini untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan tadi sudah sesuai dengan yang data. Contoh seperti pekerjaan beton. Ketika kita melakukan pengawasan terhadap mutu beton, maka kita tidak hanya melihat secara fisiknya saja, secara visualnya saja, ya, oh encer, oh kental, oh ini, tidak hanya seperti itu, tetapi kita harus melakukan tes beton, ya mungkin dari tes selamnya, dari tes kuat tekannya, dan lain-lain. Ya, dari situ kita akan melakukan analisis data untuk mengetahui apakah mutu beton pekerjaan tadi sudah masuk di dalam batas-batas toleransi, yaitu batas atas ataupun batas bawah, atau mungkin sudah sesuai dengan yang direncanakan. Gitu. Kemudian pengendalian mutu di dalam konstruksi artinya adalah, ya, di sini pada dasarnya mencakup pemastian adanya kesesuaian atau compliant terhadap standar minimum, yaitu biasanya spesifikasi, ya, material dan workmanship, untuk dapat menjamin bahwa performansi fasilitas yang dibangun adalah sesuai dengan yang direncanakan. Ya, itu yang dimaksud dengan pengendalian mutu di dalam konstruksi. Tentunya akan dikaitkan dengan spesifikasi. Dan tidak hanya spesifikasi juga, tetapi gambarnya juga. Karena bentuk itu juga, kalau mutunya sudah sesuai tetapi bentuknya tidak sama dengan gambar, maka bisa kita katakan mutu pekerjaan itu juga sudah tidak sesuai. Nah, cara melakukan pengendalian mutu ada dengan menggunakan pengendalian mutu tradisional. Ya, jadi kalau tradisional itu namanya pengendalian untuk menjaga apakah untuk mengetahui apakah pekerjaan itu sudah sesuai dengan acuan, dengan standarnya, misalnya spesifikasinya, gitu ya. Nah, di sini untuk pengujian pengendalian mutu secara tradisional ini digunakan pengambilan contoh uji secara acak dan menggunakan metode statistik sebagai dasar untuk penerimaan atau penolakan pekerjaan yang telah diselesaikan dan material yang digunakan. Ya, jadi di sini contoh pekerjaan itu tadi kita yang diamati, ya, diambil contoh secara acak dan nantinya akan digunakan metode statistik untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut diterima atau ditolak. Ya. Nanti ada contoh bagaimana secara statistik, ya. Nah, dengan asumsi implisit, yaitu adanya tingkat mutu yang dapat diterima, yaitu fraksi bahan rusak yang diizinkan itu ada. Kalau secara statistik itu kan kita tidak selalu menggunakan confidence levelnya atau tingkat keyakinannya itu 100%. Karena di dunia ini tidak ada yang memiliki tingkat keyakinan 100%. Artinya yang berurusan dengan manusia. Ya, yang punya confidence level 100% itu semuanya adalah ya, yang semua yang berurusan dengan Sang Maha Pencipta, ya. Ya, itu yang kalau kita ini yakin 100% bahwa semua yang diatur, semua yang dikuasai oleh Sang Pencipta, Sang Maha Pencipta, ya, akan benar semuanya, ya. Kalau di Islam begitu, ya. Tapi di sini dengan urusan misalnya dengan sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan proyek, artinya ilmu-ilmu yang kita pelajari yang diciptakan oleh yang dibuat oleh manusia, tidak ada yang benar mutlak, ya. Ilmu-ilmu yang dibuat oleh manusia tidak ada yang benar mutlak.
sehingga akan ada kesalahan atau penyimpangan yang kita sebut sebagai tingkat kesalahan. Cuma di sini tingkat kesalahan berapa persen tergantung kepada mungkin siapa yang melakukan penelitian tersebut. Biasanya kalau secara statistik, kalau sudah pakar yang melakukan pengujian tersebut atau penelitian tersebut, maka bisa dikatakan tingkat kesalahannya bisa 1% atau mungkin bisa sampai 5%. Nah, tetapi kalau orang pemula ya bisa sampai 10%, 15% begitu ya, atau 10% lah yang ini. Tetapi kalau dengan kajian-kajian atau penelitian, pengujian yang berkaitan dengan masalah manusia atau sosial, gitu ya, itu masih diizinkan, artinya masih dianggap cukup, gitu ya. Kalau tingkat kesalahannya bisa 10-15%, gitu ya. Jadi di sini dengan asumsi masih diizinkan ada material yang rusak, ya, yaitu tadi dengan tingkat kesalahan berapa persen, ya. Nah, material yang diperoleh dari supplier atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh suatu pihak diperiksa dan dapat dinyatakan diterima bila diperkirakan persentase kerusakan berada di dalam tingkat mutu yang dapat diterima. Artinya di sini masih dalam batas toleransi. Jadi kalau di statistik nanti kita punya batas bawah dan batas atas. Jadi di dalam selang toleransi tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan pengendalian mutu secara total atau total quality control. Jadi dalam cara ini tidak diizinkan adanya satu pun bahan atau pekerjaan yang memiliki kerusakan atau kekurangan atau gagal di dalam seluruh proses konstruksinya. Ya. Nah, memang dengan menggunakan seperti ini bagus, tetapi sulit sekali kita di lapangan kalau menginginkan tidak ada satu pekerjaan yang rusak atau yang kurang, gitu kan ya. Nah, walaupun hal ini tidak pernah akan tercapai secara permanen, namun dengan cara ini ada suatu tujuan untuk mencapai zero defect, ya. Jadi tidak ada kesalahan, ya. Sehingga suatu perusahaan tidak pernah akan puas dengan program pengendalian mutunya walaupun kerusakan atau kekurangan terus-menerus berkurang secara berarti dari tahun ke tahun. Ya, jadi ini jarang sekali dipakai metode ini karena di dalam itu targetnya itu tidak ada yang rusak. Artinya semua harus bagus semua, gitu ya. Harus bagus 100%, harus sesuai 100%. Nah, kemudian kita kenal dengan ISO 9000 ya, dan pengendalian mutu itu bagaimana kaitannya. Nah, pengendalian mutu di proyek dilaksanakan berdasarkan inspeksi lapangan oleh petugas pengendali yang bertanggung jawab di dalam pengendalian mutu yang kita sebut sebagai quality control. Nah, bagi perusahaan jasa konstruksi yang telah mengikuti dan memperoleh sertifikat ISO 9000 sebagai sistem manajemen mutunya, maka pengendalian mutu pekerjaan pembangunan suatu proyek konstruksi mengikuti ketentuan dan prosedur yang ada dalam sistem manajemen mutu dalam ISO 9000 ini. Contoh misalnya di Politeknik Polinema ini kan sudah ber-ISO, ya, sudah punya sertifikat ISO 9000. Jadi pengendalian mutu yang dilakukan di dalam operasional seluruh kegiatan di Polinema, maka itu harus mengikuti standar ISO 9000 ini. Jadi semua dokumen-dokumen harus dibuat berdasarkan standar ISO dan pengendaliannya juga mengikuti standar ISO. Ya. Nah, penerapan standar ISO di proyek yang pertama ini meliputi implementasi prosedur dan work instruction untuk setiap pekerjaan. Ini biasanya yang sudah berstandar ISO 9000 ini biasanya kontraktor-kontraktor besar. Ya, kontraktor besar itu kan sudah merupakan kontraktor internasional, maka dia wajib memiliki atau memperoleh ISO 9000. Sehingga
prosedurnya, ya, kemudian instruksi kerjanya, semua harus mengikuti standar ISO. Kemudian internal dan eksternal audit juga harus mengikuti standar ISO. Ya. Nah, audit secara periodik dilakukan guna memonitor pencapaian target selama proses kerja berlangsung, agar penyimpangan dapat segera terdeteksi untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau kerugian yang lebih besar. Nah, tahapan kegiatan audit ini ya di dalam standar ISO itu dilakukan oleh pihak internal. Audit secara internal itu maksudnya begini. Misalnya contoh di Polinema. Polinema kan punya beberapa jurusan, ya. Punya beberapa jurusan. Misalnya jurusan teknik sipil. Jurusan teknik sipil akan dilakukan semua kegiatan operasional di teknik sipil, khususnya misalnya BBM, proses belajar mengajar, diaudit oleh Polinema. Nah, berarti oleh bagian KJI ya. Jadi diaudit oleh pihak Polinema sendiri. Kalau audit eksternal biasanya dilakukan oleh badan sertifikasi internasional. Ya. Jadi nanti diaudit oleh pihak luar, eksternal. Nah, pihak eksternal ini ya di sini berupa inspeksi atau tes sesuai metode kerja, inspeksi oleh para petugas perusahaan yang bertanggung jawab, atau inspeksi oleh pihak manajemen, atau oleh manajemen review secara periodik, atau dengan melakukan kuesioner atau angket kepada pelanggan. Ya. Jadi untuk audit internalnya bisa seperti ini, sedangkan audit eksternal bisa audit oleh suatu badan sertifikasi internasional, atau dengan pengukuran dan analisis, atau dengan improvement atau perbaikan. Kemudian acuan dalam pengendalian mutu yaitu biasanya spesifikasi teknis dan gambar. Nah, tujuannya adalah ya tujuan dari menggunakan spesifikasi ini adalah memberikan petunjuk kepada kontraktor mengenai lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan, karena di dalam spek itu sudah tertulis semua lingkup pekerjaan akan ada di dalam spesifikasi. Kemudian metode yang boleh atau yang tidak boleh digunakan dalam melaksanakan pekerjaan itu juga sudah dijelaskan di dalam spesifikasi teknis, mutu dan tipe material, dan workmanship-nya, ya tenaga kerjanya yang dapat diterima atau yang boleh digunakan seperti apa sudah dijelaskan di dalam spesifikasi teknis. Nah, dengan berdasarkan spesifikasi teknis yang ada pada awal proyek, kontraktor menyusun rencana mutu. Ya, jadi kontraktor itu nanti akan menyusun quality plan. Anda kan di mata kuliah project planning, Anda kan ya penyusunan rencana mutu. Ya, nah di sini saya tidak mengulang lagi tentang bagaimana penyusunan rencana mutu, karena di mata kuliah project planning sudah diajarkan. Ya, nah quality plan ini merupakan bagian dari rencana pelaksanaan proyek. Ya, dan berisi ringkasan spesifikasi dan standar operating prosedur. Jadi ada SOP-nya di dalam quality plan itu. Tinggal nanti di dalam melakukan pengendalian mutu, apakah pelaksanaan pekerjaan itu sudah mengikuti SOP sehingga mutu pekerjaannya tercapai atau tidak. Jadi dari situ bisa diketahui nanti. Tentunya untuk mengetahui apakah mutu pekerjaan, hasil pekerjaan, mutu material yang dipakai, ya, dan tenaga kerja yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan RPP ini, rencana mutu kontraknya tadi, ya seperti apa? Metode untuk pengendalian mutu ini bisa menggunakan antara lain bisa menggunakan metode statistik tadi, yang sering digunakan itu adalah ini, ya, tentunya untuk pekerjaan-pekerjaan ini apa namanya, misalnya untuk pekerjaan beton ini sangat membutuhkan metode statistik. Tapi metode statistik itu kan ada yang statistik deskriptif, ada yang statistik induktif. Jadi luas. Ada yang statistiknya cuma sederhana, misalnya dengan diketahuinya rata-rata, dengan diketahuinya itu misalnya ya deskriptif saja itu, secara deskriptif.
Ya. Nah, pengendalian mutu di dalam konstruksi biasanya meliputi pengujian material dan hasil pekerjaan untuk dapat memastikan bahwa apa yang disyaratkan dalam spesifikasi dan gambar itu terpenuhi. Ya. Dan biasanya pengujiannya ada yang bersifat destruktif dan ada yang bersifat non-destruktif. Ya, nanti ini apa sih pengujian destruktif itu dan non-destruktif gitu ya. Kalau ini pengujian sampai materialnya itu rusak gitu ya. Kalau ini non tidak gitu ya. Nah, di berikut ini sudah saya carikan terjemahannya apa sih definisi daripada pengujian destruktif gitu ya. Nah, biasanya pengujian ini dilakukan terhadap sejumlah sampel pada satu kelompok material atau hasil pekerjaan tertentu. Jadi jumlah sampel digunakan sebagai dasar untuk penerimaan atau penolakan suatu pekerjaan atau suatu kelompok material. Dan metode statistik kemudian digunakan untuk menginterpretasikan hasil pengujian pada contoh untuk mengambil kesimpulan apakah diterima atau tidak. Ya. Nah, contoh yang termasuk pada pengujian non-destruktif atau yang bersifat destruktif, ya apa saja. Nah, di sini ini pengujian destruktif adalah pengujian yang dilakukan terhadap satu material atau spesimen objek yang akan diujikan sampai material tersebut mengalami kerusakan. Ya. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui performa pada material yang bersangkutan. Salah satunya bila material tersebut dikenai kerja dari luar dengan besar gaya yang berbeda-beda. Dan pengujian ini umumnya jauh lebih mudah untuk dilaksanakan. Selain memberikan informasi yang lebih baik daripada non-destruktif. Ya. Sedangkan destruktif tes ini lebih baik dilakukan dan akan lebih ekonomis untuk objek yang akan diproduksi secara massal atau dalam jumlah banyak, misalnya produksi mobil atau motor. Ya. Nah, kalau untuk non-destruktif ini biasanya contohnya kalau kita mau menggunakan tes beton menggunakan tes hammer test misalnya. Ya, itu statistik pengujian atau inspeksi terhadap suatu benda untuk mengetahui akan adanya cacat, retak, atau discontinuity tanpa merusak destruktif benda yang kita tes atau inspeksi. Ya, nah pada dasarnya dilakukan untuk menjamin bahwa material yang kita gunakan masih aman dan belum melewati toleransi kerusakan, ya, atau limit toleransi. Ini contoh untuk material pesawat, jadi diusahakan semaksimal mungkin tidak mengalami kegagalan selama masa penggunaannya. Ya. Ini pengujian ini dilakukan paling tidak sebanyak 2 kali. Yang pertama, selama dan di akhir proses fabrikasi untuk menentukan satu komponen dapat diterima setelah melalui tahap fabrikasi, ya, dijadikan sebagai bagian dari kendali mutu komponen. Yang kedua, NDT ini dilakukan setelah komponen digunakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah menemukan kegagalan parsial sebelum melampaui toleransi. Nah, ini metode statistiknya. Ya, kalau kita, karena nanti ada contoh-contoh hitungan menggunakan metode statistik, digunakan untuk menginterpretasikan dengan baik hasil pengujian pada sejumlah kecil contoh, sehingga tidak diperoleh kesimpulan yang sama. Contoh dengan pengambilan contoh secara statistik, ada yang menggunakan dengan sampling by attribute, ada yang sampling by variable. Kalau sampling by attribute ini, kategori penerimaan atau penolakan terhadap suatu kelompok berdasarkan pada jumlah item yang rusak atau yang tidak rusak dalam contoh. Kalau by variable, ini didasarkan pada indikator mutu, ya, sebagai indikator mutu digunakan ukuran mutu yang kuantitatif atau nilai dari suatu variabel yang diukur. Kalau di sini cukup dilihat dari rusak apa yang
tidak rusaknya, tapi kalau di sini sudah berupa kuantitatif, ya, seberapa besar kerusakannya, ya, nah itu berarti sudah menyangkut kepada variabel. Namanya variabel itu adalah angka yang berubah-ubah, itu namanya variabel. Ya. Ini by sampling by variabel ini lebih banyak digunakan di Indonesia karena lebih jelas ya, kalau terukur dengan kuantitatif itu lebih mudah untuk mengukurnya, artinya untuk ini ditolak atau diterima kita lebih mudah ya, yaitu dengan secara statistik itu dengan memperhatikan batas atas dan batas bawah ya, atau kedua-duanya dari batas toleransi yang bisa diterima. Nah, untuk menerapkan sampling by variabel ini dibutuhkan penentuan jumlah sampel, penentuan batas-batas atau batas bawah yang relevan, penentuan fraksi item yang diizinkan terletak di luar batas yang ditentukan, misalnya syaratnya, misalnya uji beton, syaratnya beton bisa diterima, nah berarti tinggal dilihat rumusnya. Apa rumus kuat tekan beton? Berarti di situ ada unsur standar deviasi, ya. Kemudian penentuan probabilitas yang diizinkan bahwa rata-rata populasi jatuh di luar limit yang ditentukan. Jadi kita butuh analisis data-data ini nanti butuh untuk menentukan atau menganalisis ya, sehingga kita bisa mengetahui nilai-nilai yang ini. Ini bagan pelaksanaan pengendalian mutu, misalnya kita mau melakukan pengendalian bahan, berarti kita punya spesifikasi teknis daripada bahan tadi, ya, kemudian kita lakukan quality control terhadap bahan, ya, berarti bahan yang kita adakan tadi kita cek, ya, bahan yang sudah kita beli yang sudah ada di lapangan kita cek. Apakah dia sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada? Kalau iya, berarti kita akan gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah, di dalam pelaksanaan pekerjaan ini kita punya spesifikasi, ya, dan metode pekerjaan serta gambar. Nah, di sini kita cek, ya. Kalau tadi bahan tidak sesuai dengan spek, berarti bahan kita tolak, berarti kita perlu melakukan pengadaan lagi. Nah, kalau bahan tadi sudah oke, berarti bisa digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Tetapi di sini harus kita cek bagaimana spesifikasi teknis pekerjaan dan metode pelaksanaannya serta gambar rencananya. Kita cek, kalau sesuai maka kita lanjutkan pekerjaan tersebut, berarti kita akan memperoleh hasil pekerjaan. Tapi kalau tidak, maka kita akan melakukan perbaikan ya di selama pelaksanaan pekerjaan ini. Kita perbaiki pekerjaan tersebut. Nah, hasil pekerjaan dibandingkan lagi, ya kita cek bagaimana dengan spesifikasi teknis dari tes lab ataupun tes lapangan serta gambar rencananya sudah oke apa tidak. Kalau sudah oke, berarti kita akan buat persetujuan. Ya, kalau tidak berarti perbaikan lapangan. Jadi dari sini secara garis besar ya flowchart untuk pelaksanaan pengendalian mutu adalah seperti ini. Jadi kita cek di sini bahan atau material yang akan dipakai, ya, cek terlebih dahulu apakah sesuai dengan persyaratan spesifikasi. Nah, di dalam pengujian bahan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain pengambilan contoh, ya, contoh bahan dan pengujiannya. Itu kita harus perhatikan contoh yang mana. Maka di situ kita perlu melakukan pengambilan contoh tadi tujuannya adalah untuk menjamin bahan yang digunakan memenuhi persyaratan, dan juga harus kita uji untuk menjamin bahwa yang dipakai mempunyai mutu yang konsisten. Ya. Nah, contoh yang diuji harus benar-benar mewakili bahan yang digunakan. Ya. Jadi bahan yang mau kita pakai itu bahan yang kita uji. Ya, jangan bahan yang tidak dipakai tapi kita supaya hasilnya bagus kita ambil bahan yang lain gitu, padahal bahan atau material yang mau kita pakai bukan yang itu gitu ya, bahannya mungkin kualitasnya lebih jelek, terus kita ambil ya, kita kasih material yang lebih bagus yang kita uji, berarti itu bohong sudah. Nah, pengujian harus dilakukan secara benar ya,
harus benar-benar mengikuti metode-metode pengujian. Dan pengambilan contoh serta pengujian ini harus didokumentasikan dengan baik sehingga jelas bahan apa yang sudah diuji, di mana dan bagaimana pengujian dilakukan. Tapi di sini pada saat pengujian, ya pada saat pengambilan, ya harus kita foto, ya kita dokumentasikan, ada bukti, kemudian kita uji hasilnya seperti apa, supaya nanti apabila ada komplain dari pihak owner, kontraktor itu sudah punya bukti, ini loh materialnya, ini loh hasil ujiannya. Ya. Nah, pengujian terdiri dari pengujian untuk penerimaan dan pengujian pengendalian mutu. Jadi pada saat penerimaan bahan kita uji, ya, apakah kita cek, ya apakah bahan yang dikirim itu sudah sesuai spek, sesuai dengan yang dipesan. Yang dipesan itu kan harus sesuai spek. Kita cek, ya. Kalau tidak sesuai ya kita langsung tolak. Ya, kita langsung tolak. Kemudian untuk pengujian pengendalian mutu ini adalah antisipasi kontraktor terhadap masalah-masalah yang disebabkan ditolaknya suatu hasil pekerjaan. Ya. Jadi di sini kontraktor harus memastikan bahwa hasil pekerjaannya itu sudah sesuai dengan spek dan gambar. Nah, pelaksanaan pengendalian mutu di dalam pengambilan contoh di sini, ya, bahwa contoh material yang diambil harus benar-benar mewakili jenis material tersebut secara keseluruhan, dan teknik pengambilan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ada untuk mendapatkan hasil yang mewakili tersebut. Nah, teknik pengambilan contohnya, contoh ini untuk material lapis pondasi, ya, pekerjaan jalan dapat dilakukan sebagai berikut. Ini contoh, ya. Untuk pengambilan contoh pada pekerjaan lapis pondasi, pekerjaan jalan, maka yang pertama pengambilan contoh diambil dari stockpile, dan pengambilan contoh dari ban berjalan, pengambilan contoh dari dari bin, dari bin, ya, dari alat gitu ya, dari tempat. Pengambilan contoh dari truk. Dan juga pada setiap pengambilan contoh perlu diperhatikan tentang penandaan, pemberian label supaya jelas, ya, tanggalnya, jenisnya, banyak pengambilan contoh yang disyaratkan juga berapa, dan semua contoh yang diambil harus disimpan dengan baik. Nah, berarti di sini kan kita sudah melakukan pengendalian di awal sebelum pengendalian mutu di awal gitu ya, supaya kita sudah perlu perhatian khusus di sini bahwa benda uji yang kita ambil itu harus jelas, diberi label, diberi tanggal gitu ya, kemudian disimpan dengan baik serta jumlahnya harus memadai sesuai dengan yang disyaratkan. Kemudian saat pengujian, nah Anda sudah diajarkan, mungkin ini tidak perlu saya ulangi lagi, ya. Jadi Anda sudah diajarkan bagaimana saat pengujian bahan di laboratorium, ya. Jadi sudah diajarkan, ya. Nah, oke, lanjut. Kemudian hasil pengujian bahan dilaporkan dalam laporan mutu bahan dan isinya harus sesuai dengan hasil pengujian tanpa ada rekayasa. Jadi tidak boleh direkayasa. Ya, dan mutu hasil pekerjaan juga ditentukan dari ada atau tidaknya metode pelaksanaan di lapangan. Ya, walaupun dipakai material yang sudah diuji, memenuhi syarat, tetapi metode pelaksanaan di lapangan tidak benar, maka mutu hasil pekerjaan mungkin tidak memenuhi spesifikasi. Jadi di situ pelaksanaan di lapangan itu juga menentukan mutu pekerjaan. Ya. Dan pada dasarnya metode pelaksanaan di lapangan sudah dijelaskan di dalam spesifikasi. Yang diperlukan adalah melaksanakan metode tersebut dengan benar dan mengawasinya agar metode tersebut dilaksanakan dengan benar. Nah, tentunya dengan harapan mutu pekerjaan sesuai dengan spesifikasi. Nah, mutu hasil pekerjaan akan dengan mudah dicapai bila di dalam pelaksanaan pekerjaan itu dipertimbangkan beberapa hal ini. Yang pertama,
Ya, harus ada pemahaman terhadap metode pelaksanaan ya yang dilakukan oleh kontraktor. Dan pelaksanaan pekerjaan harus diawasi agar sesuai dengan metode pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, pengadaan peralatan yang dipakai harus memenuhi persyaratan. Yang keempat, adanya tenaga pengawas yang sudah berpengalaman sehingga dapat mengetahui adanya penyimpangan terhadap metode pelaksanaan atau tidak. Yang kelima, pencapaian prestasi pekerjaan yang tidak wajar karena ingin mendapatkan pembayaran pekerjaan akan cenderung untuk mengorbankan metode pelaksanaan tersebut. Sehingga di situ fungsi pengawasan itu akan sangat menentukan. Ya. Kemudian seperti hanya pengujian bahan, maka pengujian hasil pekerjaan ini harus dilakukan menurut metode dan prosedur pengujian yang sudah ditentukan. Dan pengujian pekerjaan dilakukan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang memenuhi syarat mutu seperti di dalam spesifikasi teknis. Dan terhadap hasil pekerjaan yang dianggap tidak memenuhi syarat harus dibongkar dan diperbaiki atau dapat diterima sejauh pertimbangan teknis masih ada dalam batas toleransi. Nah, bila proses pengujian bahan dan metode pelaksanaan telah dilakukan dengan benar, maka dapat dipastikan bahwa hasil pekerjaan akan memenuhi persyaratan bila diuji. Tapi belum tentu ya, prosedur sudah dilakukan dengan benar, bahan sudah sesuai mutu. Apakah bisa menjamin bahwa mutu hasil pekerjaan akan sesuai dengan rencana? Belum tentu, ya kan? Tapi paling tidak di sini kita sudah menjaga bahwa dari awal bahannya sudah sesuai, prosedur pelaksanaannya juga sudah sesuai, ya. Maka kalau masih terjadi penyimpangan, mungkin ada faktor lain, ya. Nah, justru itulah pengawasan itu harus dilakukan supaya mungkin bisa jadi ada kesalahan dari tenaga kerjanya, ya, atau ada kesalahan dari faktor eksternal, atau ada kesalahan dari ada masalah dari faktor-faktor lainnya. Nah, dengan adanya pengawasan atau monitoring atau pengendalian tadi, maka akan segera diketahui apa yang menyebabkan penyimpangan tadi. Nah, pengendalian mutu ini dalam pengendalian mutu ini dikenal pengendalian mutu dengan multi-step dan dengan metode step specification. Ya, prinsipnya di sini yaitu yang pertama, lingkup pengendalian mutu terdiri dari lingkup dimensi dan mutu. Jadi dimensi itu sesuai gambar, ya, mutu sesuai spek. Berarti di sini pengendalian mutu dengan lingkup dimensi dan mutu. Dan objek pengendalian mutu terdiri dari pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu bahan olahan, ya, dan pengendalian mutu bahan ataupun pekerjaan jadi, bahan jadi atau pekerjaan jadi, ya. Bisa membedakan ya bahan baku dan bahan olahan ya. Bahan jadi contohnya precast, ya beton precast itu bisa menjadi bahan jadi, ya. Kemudian struktur pengendalian mutu terdiri dari jenis pemeriksaan, metode pemeriksaan, frekuensi pemeriksaan, spesifikasi mutu, dan toleransinya. Ya. Oke. Dan ini adalah flowchart ya di dalam melakukan pengendalian dengan multi-step dan method specification ini. Bisa dilihat di gambar ini, ya. Ada pemilihan jenis bahan baku sesuai dengan item pekerjaannya, ya. Kemudian nanti akan dicek apakah mutu sudah sesuai atau tidak. Kalau sesuai kita lanjut, ya, maka bahan siap. Jadi bahan-bahan yang datang itu kita cek. Kalau sudah sesuai, oke, kita simpan di gudang yang nantinya akan kita pakai. Misalnya seperti semen nanti akan diolah, ya, kemudian akan diolah menjadi
campuran beton tadi. Kemudian kalau sudah sesuai, oke, kita bisa masuk melakukan pengecekan terhadap komponen bahan untuk pekerjaan jadi atau telah siap, ya. Kita cek apakah sudah sesuai atau tidak sampai diperoleh hasil pekerjaannya, ya. Ini contoh untuk melakukan pengendalian mutu di sini, ya. Untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan di dalam dokumen lelang, maka dalam pekerjaan proyek pembangunan diperlukan adanya pengendalian yang dilakukan oleh unsur-unsur pelaksana, ya. Unsur-unsur pelaksana ini kita sebut sebagai konsultan pengawas. Pihak konsultan pengawas harus cermat dan teliti mengamati setiap langkah pekerjaan dan harus tegas mempertanyakan mengenai kualitas bahan baku proyek dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Titik ini, ya. Bila dirasakan tidak sesuai dengan perjanjian dokumen kontrak, yang harus tegas, ya, di sini. Lanjut ini, ya. Jangan-jangan nanti ada bahan pekerjaan tadi tidak sesuai dengan kontrak. Dan pihak konsultan pengawas dapat meminta laporan mingguan kepada pihak kontraktor untuk mengetahui progres report kemajuan proyek yang telah dilaksanakan. Ini contoh pengendalian mutu pada proyek pembangunan gedung Foresta Bisnis, ya, dilakukan pada pengendalian material yang datang. Caranya di sini material yang datang tadi, ya, dilakukan pengendalian dengan upaya untuk mendapatkan material yang sesuai dengan spek. Setelah itu dilakukan inspeksi, ya. Setelah dilakukan inspeksi, hanya material-material yang memenuhi syarat yang boleh ada di proyek. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat harus dikeluarkan atau ditukar ke suppliernya. Kemudian yang kedua, dilakukan pemeriksaan mutu beton. Misalnya pada slab test, ya, diperiksa apakah dia sudah masuk pada kategori baik, buruk, atau sangat buruk. Ada ketentuannya. Ya. Kemudian tata pelaksanaan untuk uji SLAM Anda sudah tahu, ya. Tidak saya jelaskan lagi. Contoh perbandingan hasil kekuatan tekan beton pada berbagai umur di proyek tersebut, ya. Ini pada umur 3 hari, ya, pada umur 28 hari dia 100%. Tapi pada umur 3 hari dia baru mencapai 0,4 atau 40%-nya. Pada umur 7 hari 65%-nya. Pada umur 14 hari 88%. Pada umur 21 hari 95%. Pada umur 28 hari 100%. Sedangkan perbandingan pada berbagai benda uji untuk bentuk kubus, ya, kuat tekannya di sini 100%, silinder ada koefisiennya atau di situ mencapai 95%-nya, sedangkan silinder yang kecil 83%. Nah, berdasarkan dari hasil pemeriksaan karakteristik mutu beton yang dihasilkan, dapat dilakukan dengan cara uji tekan beton, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, ya, pada beton yang dipesan, maka harus dilakukan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, bisa pembongkaran pada struktur bangunan yang telah dicor. Yang kedua, pemberian ganti rugi terhadap pihak kontraktor. Ya, di sini, ini misalnya pemasoknya yang ini, berarti suppliernya harus memberikan ganti rugi kepada kontraktor. Jika beton yang telah dicor berada pada bagian non-struktural, maka langkah pembongkaran dapat diabaikan, tetapi bisa diperbaiki. Mungkin dengan cara dibuat kasih perkuatan atau di finishing lagi dan sebagainya. Ya. Ini contoh kasus pengujian kuat tekan beton. Ini ada sebuah mesin uji tekan digunakan untuk mengetahui mutu beton. Ya, misalnya ini PT Jaya Ready-Mix. Ini contoh, ya. Ini jangan bilang PT Jaya Ready-Mix, ya. PT Ready-Mix. Nanti kan ada Jaya Mix, ya, di sini, ya. Dengan cara uji tekan sebagai berikut, ya. Benda uji dibuat dalam bentuk kubus ukuran 15, kuat tekan
Ya, di sini didefinisikan sebagai gaya dibagi luas penampang benda uji. Ya, jadi kuat tekannya itu adalah F per A. Mesin uji tegan secara rutin dikalibrasi ya oleh B4P dari sertifikat kalibrasinya termasuk kelas 1 dan ketidakpastiannya 1%. Pada tingkat kepercayaan confidence levelnya 95% serta faktor cakupan K-nya sama dengan 2. Pembacaan mesin dengan skala analog pada ring 0 sampai 200 kg dengan 2000 skala divisi. Ya. Teknisi uji telah berpengalaman dan dapat membaca skala sampai 1/5 divisi. Ya. Benda uji diukur dengan jangka sorong yang telah dikalibrasi. Berarti di sini kan ada materialnya, ada alatnya, ada tenaganya, teknisinya, gitu ya. Kemudian benda uji diukur dengan jangka sorong. Ini ada alat lagi yang telah dikalibrasi oleh BPLM dan pada sertifikat kalibrasi ketidakpastiannya adalah 0,3% atau 0,003 mm dengan confidence levelnya 95%. Teknisi uji dapat mengukur sampai 0,01 mm. Sedangkan di sini 0,003. Jika benda uji ada 3 buah diukur dengan luas sekian, 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 pecah pada gaya sekian kilogram, dihitung kuat tekan benda uji tersebut dan ketidakpastiannya dengan mengambil confidence level 95% dan K-nya tadi K mana sama dengan 2 dan K sama dengan 2. Berarti ini kurang K-nya. Ini K sama dengan 2. Berarti untuk menyelesaikan untuk mengetahui berapa kuat tekan benda uji yang ini, tapi kita perlu melakukan analisis data ya di sini, sehingga kita perlu membuat suatu analisis seperti ini ya. Diagram apa ini namanya? Oshikawa, diagram tulang ikan gitu ya. Ya, fishbone. Ya. Ini berarti di sini untuk menentukan kuat tekan itu ada beberapa hal yang perlu dianalisis. Ada benda ujinya, benda uji tadi untuk membuat benda uji butuh operator, butuh alat jangka sorong. Kemudian untuk menguji kuat tekannya butuh mesin uji tekan. Untuk melakukan benda uji dan mengoperasikan mesin uji ini nanti kita untuk mengetahui untuk melakukan mesin uji ini, untuk menguji kuat tekan beton butuh teknisi mesin uji dan butuh alat ya. Dan di sini butuh metode statistik untuk mengetahui tadi ya, baru kita bisa menentukan berapa kuat tekannya. Nah, tadi secara matematik kuat tekan beton dirumuskan dengan F per A. Ya. Nah, dari hasil pengujian tadi diperoleh luas bidang seperti ini. Misalnya ada 3 benda uji tadi ya. Ditentukan di sini dibuat dalam bentuk ukuran ini. Ya, misalnya kita ambil ada 3 benda uji ini. Ya. Sekian, beban tekannya sekian, kuat tekan yang diperoleh adalah sekian. Dengan rata-rata kuat tekan dari 3 benda uji adalah sekian. Dari sini, dari hasil pengujian ini, kita bisa menentukan standar deviasi. Ya, kuat tekan masing-masing benda uji seperti ini. Kuat tekan rata-rata seperti ini. Berarti dari sini kita bisa menentukan simpangannya atau standar deviasinya. Ya, berapa standar deviasinya? Berarti di sini karena ini adalah standar deviasi dari masing-masing ini, ya XK dikurangi X rata-rata, artinya dari masing-masing benda uji, ya ini dikurang ini dikuadratkan, ditambah ini kurang ini kuadratkan, ditambah ini kurang ini dikuadratkan, dibagi dengan jumlah sampel. Jumlah sampel itu biasanya populasi 3-1 ya. Jumlah sampelnya
N-1 di sini ya, dipakai bukan jumlah sampel, dibagi dengan N-1. N-nya adalah 3, ya, diperoleh standar deviasinya 6,21. Berarti sebaran rata-rata daripada simpangan baku SX-nya, ya, sebaran rata-ratanya sama dengan standar deviasi dibagi akar N. Tapi kita dapatkan ini kesalahan, ya. Jadi kesalahan yang ini adalah 3,59 kg per cm persegi. Sehingga dari sini kita bisa melakukan analisis, ya, dari untuk mengetahui analisis daripada masing-masing ini. Untuk luas penampang benda uji kubus adalah A-nya adalah satu sisi ini A panjang kali lebar, sedangkan dari mesin uji ini kita masukkan alat ini, benda ujinya ini kita tekan, maka luas permukaannya adalah yang di sini. Kita baca berapa ininya. Nah, ketidakpastian mesin berarti pada saat pengujian dia punya ketidakpastian. Ketidakpastian mesin uji yaitu 1% dengan confidence level 95%. Berarti berdasarkan dari ketentuan tadi, maka ketidakpastiannya ini akan sebesar U per K. K-nya tadi adalah 2, berarti 0,5%. Sehingga ketidakpastian teknisi pengukuran, ya, teknisi pengukuran tadi untuk luas benda uji kan kita pakai jangka sorong. Untuk jangka sorong tadi U-nya 0,003, K-nya sama dengan 2, berarti dapat 0,0015 mm. Teknisinya dia adalah 1% tadi U-nya, ya, sehingga U operasionalnya U dibagi K ini dapat 0,005 mm. Sehingga U, ya, untuk penyimpangan daripada ini tadi, ya, ketidakpastian daripada pengukuran luas tadi, berarti dari ketidakpastian jangka sorong dan ketidakpastian teknisi. Berarti U jangka sorong dikuadratkan ditambah dengan U teknisi dikuadratkan baru diakarkan. Jadi kita dapatkan 0,005 mm, ya, 0,005 mm atau 0,003%, ya, dari milimeter itu dari luas tadi, ya, berapa persen dari luas. Nah, ketidakpastian teknisi membaca mesin uji berarti satu skala divisi 100 kg berarti 1/5-nya adalah 20 kg, ya, berarti U3-nya adalah 20 dibagi 2 10 kg dan rata-rata beban tekannya, ya, di sini, sehingga variasi pembacaan teknisinya menjadi 410, ya, kok 95 ini, 94 tadi, ya. Sembilan 95, 96, 91 dan 95. Oh, ini kalau tanpa U, rata-rata beban tekan tanpa U 95.400. Kalau dengan U punya 10, ya, berarti di sini ditambah 10 berarti menjadi 95.410, sehingga variannya ini bukan 95 94 tadi, ya, contoh untuk mesin uji tekan di U3 tadi 94, yang benda uji 3. Benda uji 3 tadi berapa? 9. Kuat tekannya. Ada gaya 96.200, 91.200, dan 95.800. Oh, rata-rata tadi. 42, 46. Mana ini mesin? Rata-rata beban tekan.
Dan ketidakpastian gabungannya berarti kita dapatkan di sini 0,85, 0, ditambah ini semua, SE kuadrat ditambah U1 kuadrat tambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat, sehingga kita dapatkan nilai seperti ini. Ya. Nah, ini hasilnya berapa? Sehingga ketidakpastian diperluas, U sama dengan K kali UC, ya ini dapat 0,99, berarti 2 dikalikan 0,99 sama dengan 1,98%. Sehingga dari perhitungan kuat tekan rata-ratanya tadi 422, maka penulisannya akan menjadi 422,21 ditambah 1,98%. Ya. Sehingga pelaporan daripada hasil pengujian kuat tekan yang bisa diterima adalah mulai dari 422,21 dikurangi 8,36 sampai dengan 422,21 ditambah 8,36. Jadi kalau batas atasnya adalah 4,422 dikurangi 8, 14-an ditambah 8, 30-an. Berarti kalau misalnya nanti di lapangan, ya mutu beton yang diperoleh sebesar 415, berarti dia masih masuk di dalam batas toleransi ini. Berarti beton tersebut masih diterima. Kalau misalnya mutu beton tadi 410, berarti dia tidak diterima karena lebih kecil daripada 414. Berarti beton tadi dianggap tidak memenuhi spek, ya tidak sesuai rencana. Ya, jadi dari sini kita pelaporan daripada hasil pengujian kuat tekan beton yang bisa diterima yaitu sebesar ini. Kalau mutu beton sebesar 420 berarti dia masih ada dalam batas toleransi, berarti diterima. 415 masih bisa diterima. Ya. 427 masih bisa diterima. Ya. Oke. Nah, untuk materi-materi yang lain ya bisa dibaca di situ. Nah, yang ini contoh nah, ini nanti tinggal dibaca aja, ya pusing. Nah, ini cuman definisi pelengkap ya ini ya, pelengkap nanti dibaca. Ini ada contoh. Untuk pengendalian mutu konstruksi, biasanya masa jaminan mutu itu kurang lebih 1 tahun. Nah, ini contoh kalau kita akan melakukan pengujian, ya, contoh rencana manajemen kualitas beton dengan konsep PDCA. Plannya adalah target mutu beton K300, kemudian dunya, ya pelaksanaannya, kondisi backcasting harus dipastikan bersih dari kotoran sebelum penuangan beton. Ceknya, nilai SAM aktual tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari SLAM target plus minus 2%. Actionnya, nilai SLAM yang tidak memenuhi syarat maka harus ditambahkan aditif khusus. Ya. Dan contoh yang lainnya seperti ini. Ya. Kalau menggunakan supplier beton sesuai daftar rekanan yang telah dievaluasi, maka pelaksananya gunakan checklist khusus untuk pekerjaan pengecoran. Ceknya saat penuangan tidak terlihat segregasi secara visual dari hasil ceknya. Kemudian actionnya jika terjadi segregasi, maka pekerjaan harus dikoreksi dan seterusnya. Ya, ini adalah rekomendasi kegiatan proses pelaksanaan jaminan kualitas. Jadi kegiatannya adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi
Masukannya apa? Berupa rangkuman pedoman proses, hasil pengukuran kualitas, dokumen proyek, alat yang digunakan adalah ini, keluarannya berupa resume data dan informasi kualitas, dan seterusnya. Kemudian, ini adalah proses mengendalikan kualitas, sama dengan yang tadi ya, tinggal ini kan misalnya rencana manajemen proyek, ya. Kemudian pengarahan dan pengelolaan pekerjaan. Masukannya ini terhadap hasil pekerjaan dan data kinerja, alat dan tekniknya, keluarannya, ya, pembaruan rencana manajemen proyek, perubahan yang telah divalidasi, proses lanjutannya seperti apa. Sama ini. Kemudian yang ketiga, ini tadi sudah ya, mutu tadi. Nah tadi, ini. Nah ini ada contoh untuk pengendalian. Contoh-contoh selain ada pelengkap-pelengkapnya di sini ya, bagaimana menyusun rencana mutu, kemudian memeriksa, memulai pekerjaan, request-nya seperti apa, kemudian pengawasan pelaksananya, pengendalian mutunya bagaimana, ya di sini. Acuan untuk pengendalian mutu itu adalah ini, acuannya ya, ada banyak acuannya. Fungsi dasar daripada pengawasan, ya, bagaimana fungsi daripada quality control, ya, quality assurance-nya untuk pemastian pencapaian mutu, safety control-nya, dan observasi berkala. Kemudian ruang lingkup pengawasan, mulai daripada prosedur penyusunan rencana mutu, pemeriksaan pengajuan memulainya pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik, dan pengendalian mutunya. Kemudian tugas dan wewenang direksi teknis yang bertugas di dalam pengendalian mutu, yaitu mengawasi dan melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar tepat BMW, membantu satuan kerja ya dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu, dan melakukan evaluasi teknis jika terjadi perubahan kinerja pekerjaan. Kewenangannya, dia melakukan inspeksi dan memberikan persetujuan, pengetesan material, pengujian untuk pengukuran dan pembayaran, dan laporan progres dan administrasi pekerjaan. Ya. Nah, ini adalah diagram, ya, diagram delegasi dan kewenangan. Ini untuk contoh kasus proyek jalan, ya, mulai dari pemilik, misalnya Bina Marga, ya, ada kasatkernya, ya, di sini bagian pengawasan, bagian visi, dan seterusnya sampai melakukan pemeriksaan apakah di situ sudah sesuai atau tidak. Ya. Oke, nanti dilihat. Kemudian ini ada prosedur penyusunan rencana mutu. Ini sudah di apa itu namanya? Di project planning, ya sudah. Lanjut. Rencana mutu. Nah, pemeriksaan pengajuan memulai pekerjaan atau request-nya. Nah, bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang akan diinikan, yaitu bertujuan untuk memastikan kesiapan lapangan, ya, dan sumber daya yang akan digunakan. Dan direksi teknis dapat merencanakan penugasan tim supervisi yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Ada 3 jenis buku atau tempat pencatatan request. Yang pertama adalah agenda request dan validasi, merupakan buku tempat sekretaris mencatat masuk dan keluarnya suatu request. Yang kedua, lembar kendali request, ya, adalah tempat supervisi atau pengawas mencatat pergerakan data pendukung request selama proses pemeriksaan. Yang ketiga, formulir pemeriksaan request, yaitu tempat
Chief Inspector dan Quality Engineer mencatat hasil pemeriksaan atas data-data pendukung request-nya. Nah, kemarin Anda di lapangan, apakah sudah pernah terlibat di dalam quality control di lapangan kemarin? Ada yang terlibat? Ada yang terlibat kemarin di quality control? Ada ya, kemarin itu ada mungkin tidak pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Ada yang pekerjaan tanah, ada yang pekerjaan galian, ada yang pekerjaan backisting, ada yang pekerjaan tulangan, ada yang pekerjaan pembesian. Nah, tentunya formatnya itu beda-beda ya, format checklistnya itu beda-beda. Setiap perusahaan itu beda-beda. Ini nanti dibaca ya. Ini contoh untuk pengawasan pekerjaan campuran aspal panas ya. Ini pengawasan pekerjaan, kita kan maunya ke pengendalian mutu pekerjaan. Ya, jadi di sini mulai pengajuan, mulai kerja, dicek sudah disetujui apa tidak. Kalau setujui berarti sudah ke penyiapan plan pencampur ya. Kalau tidak berarti kita mengajukan kembali, mengevaluasi, melakukan perubahan dulu, perbaikan, kemudian baru mengajukan mulainya kerja. Nah, kalau ini sudah ini dicek, kalau sudah disetujui berarti langsung ke pencampuran, percobaan pencampuran, dicek bagaimana dengan batasan cuaca, persiapan lahan, kontrol lalu lintas, ya kemudian baru kalau sudah ini baru penyiapan campuran tadi, ya penyiapan material aspal, material agregat, kemudian pencampurannya, kemudian baru dikirim, kemudian dihantarkan, dipadatkan, dicek hasil pekerjaannya, apakah sudah mutunya sesuai atau tidak, ya. Nah, dicek. Ini kan sudah ke pemadatan itu berarti kan sudah pekerjaan. Mencampur, dihamparkan, terus dipadatkan. Berarti kan pekerjaannya itu. Dicek hasil pekerjaannya bagaimana. Dimensinya sudah sesuai, mutunya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai berarti sudah memenuhi syarat. Kalau tidak berarti harus melakukan perbaikan pekerjaan. Oke. Untuk pekerjaan betonnya, rencana detail, ya perencanaan pengajuan mulai kerja dicek, cek lalu lintas, persiapan lapangan, kemudian pencampuran pengadukan, kemudian dicor betonnya, kemudian penyempurnaan dan pemeraman perendaman, dicek apakah sudah sesuai mutunya atau tidak. Ya. Dan terakhir di sini ke pembayaran. Kalau sudah artinya terkait dengan masalah pembayaran. Ini untuk ininya, ya. Cara pengecekannya, periksa contoh material, ya. Pastikan proporsi rencana campuran, pastikan proporsi campuran dalam percobaan, dan periksa hasil pengujian kekuatan beton, periksa gambar cetakan dan perancang. Nah, dari sini kita butuh analisis apakah sesuai apa tidak dengan rencana. Ya. Nah, ini sudah. Nah, ini yang sudah ke pengendalian mutu ini, ya, pengendali mutu yang memastikan mutu pekerjaan itu tercapai. Ya. Nah, tugas pengendali mutu yaitu mengapa perlu ada pengendalian mutu. Ini supaya bisa meningkatkan kinerja dan bisa menghemat biaya. Harapannya mutu tercapai dan biayanya ekonomis, itu harapannya. Apa tugas pengendali mutu? Yaitu untuk pengendali mutu bahan, berarti memastikan bahan-bahan yang digunakan sesuai spek, memastikan pengujian kualitas bahan, ya bahwa bahan yang digunakan sesuai spek, dan pengendalian mutu hasil pekerjaan juga memastikan bahwa hasil pekerjaan kontraktor sesuai rencana, ya sini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 3 unsur pengendali mutu, yaitu
hindari penolakan pekerjaan setelah produk terpasang. Ya. Nah, untuk mengantisipasi ini perlu dilakukan tindakan pencegahan di sini. Nah, apa tindakannya? Yaitu pengendali mutu ini harus melaporkan secepat mungkin kepada site manager jika terdapat ketidakcukupan jumlah pengujian yang telah dilakukan, ya tidak cukup, gitu ya, kesalahan prosedur, kesalahan metode pengujian, ketidaklayakan alat-alat di laboratorium, kesalahan dan atau pemalsuan dalam pencatatan atau pelaporan hasil pengujian. Dan pengendali mutu itu tidak harus melakukan sendiri pekerjaan pengambilan bahan atau contoh benda uji, tetapi secara seksama mengawasi lab, ya, di sewaktu mereka menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi bisa konsultan pengawas itu tadi tidak perlu dia ngetes sendiri, tapi cukup memperhatikan pada saat kontraktor melakukan pengujian. Ini cara-cara atau teknis pengambilan contoh benda uji sudah diajari di lab, ya, sudah diajari di lab. Administrasi teknik pengendalian mutu, ya. Ini adalah administrasi teknis pengendalian mutu. Dari item pekerjaannya, dilihat jenis pengujiannya, persyaratannya seperti apa, jumlah tesnya ada berapa, cara pengujiannya, waktu pengujiannya, dan formulir atau standarnya seperti apa. Jadi di sini dilihat pekerjaan-pekerjaan apa. Oke. Nah, ini komponen utama yang harus dipahami oleh pihak pengendali mutu ini. Yang pertama peralatan dan personilnya, penyimpanan bahan, cara pengangkutan materialnya, pengujian materialnya, job mix formulanya, pengujian rutin laboratorium, tes lapangan, dan administrasi dan formulir-formulirnya. Ya. Nah, dari hasil pengendalian mutu ini tidak selalu terdapat atau tergabung pada suatu artikel khusus, dan spesifikasi pengendalian mutu yang baku berstruktur 235. 2 ini menyangkut dimensi dan kualitas, 3 menyangkut bahan baku, bahan olahan dan produk, 5 menyangkut tes apa, metode apa, frekuensinya, spesifikasinya, dan toleransinya bagaimana. Oke. Nah, ini berdasarkan dari hasil pengamatan di proyek tadi, di proyek jalan tadi dikatakan bahwa belum semuanya lengkap dalam hal ketentuan 235. Beberapa masih berketentuan kualitatif. Ya, seharusnya kuantitatif. Berarti masih ada yang belum kuantitatif. Beberapa masih berketentuan berdasarkan petunjuk direksi. Ya. Nah, berdasarkan petunjuk direksi, ya. Status daripada hasil pengendalian mutu bisa dijadikan sebagai perangkat untuk dapat dilakukan pembayaran. Ya. Sebagai perangkat untuk dapat dilaksanakan bagian pekerjaan berikutnya. Sebagai bagian dari sistem quality assurance. Dan meskipun secara KIC sudah diterima, tidak melepaskan tanggung jawab kontraktor atas mutu hasil pekerjaan secara keseluruhan. Sehingga ini masih ada PHU, FHU, dan pasal kegagalan bangunan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99. Jadi masih menyangkut banyak ya ininya. Ini posisi dan status quality control, ya. Ini pada tahap bahan baku agregat 1, agregat 2, agregat kelas A, lapis fondasi agregat. Bagaimana ini, ya? Nah. Quality controlnya itu di mana? Di sini dia cek dimensi, cek kualitas, sama dimensi dan kualitas. Kemudian baru cek produk, ya. Nah, bagaimana hasil daripada sistem jaminan mutunya? Sudah sesuai dengan rencana atau tidak? Ini contoh ketentuan teknis harus dipahami oleh para pihak yang terkait langsung dengan pekerjaan dengan maksud agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berarti apa saja di sini yang harus diinikan? Tanahnya bagaimana? Agregat lapis pondasi bawahnya kelas B, kelas A, atas ton, wiring kos, atas ton base, atas ton binder, atas ton wiring kos,
jalan beton ini. Nah, kalau apa sih ACWC gitu ya? Plaston miring kos ya. ACBC plaston binder kos, plaston base, AC base dan seterusnya. Ya, nanti dibaca lagi di ininya di materi jalan rayanya, jenis-jenis bahan perkerasan jalan apa saja. Ini daftar pengendali mutu untuk pekerjaan urugan. Contoh, ini contoh ya. Contoh tanah, persyaratannya 50 kg, jumlah contoh tesnya 2 karung, keterangannya disimpan pengawas. Ya. Dan seterusnya seperti ini. Ini alat untuk uji kepadatan. Uji CBR, sudah kenal semua ya. Penghamparan hot mix dengan finisher, sudah tahu ya. Alat berat sudah diajarin. Peralatan untuk bor tanah, ya, power drill, nih. Alat pemotong aspal, ya. Ini ada gergaji aspal. Mau ambil sampel. Ini ketika mau ambil sampel ini aspalnya dipotong, nanti dicek, ya. Kemudian ditambal lubangnya akibat dipotong tadi. Dipotong itu untuk pemeriksaan. Oke, yang ini sudah. Nah, di sini ada satu materi lagi, ada 2 materi, ya, yang share screen. Kendali mutu sama modul. Modulnya nggak muncul. Tuh, kok nggak muncul. Oh, ada di ini. Nah, ini ada modul ini untuk diklat perkerasan kaku untuk pengendalian mutu ya. Pengendalian mutu, pelaksanaan perkerasan kaku. Nah, di sini ada materi-materi, ada cara-cara, kemudian ada bagaimana menentukan pengujian mutunya tadi, mulai dari penyimpanan material sampai kepada pelaksanaan pekerjaannya, ya. Jadi nanti Anda sampai pada pelaksanaan pekerjaan, ya, sudah ada di sini. Tugasnya adalah sesuai dengan yang ada di chat tadi, yang ada di chat sama yang ada di Zoom, ada di grup WA. Anda harus mengerjakan tugas, ya. Jadi materi ini satunya, kemudian di materi ini kendali mutu beton di lapangan, contoh gitu ya. Ini ringkas, ini bagus bagaimana kita mengukur mutu beton di lapangan, ada hitungannya, ada berdasarkan SNI, ya, ada berdasarkan standar lainnya di sini. Ya, ada contoh-contohnya.
Nah, ini nanti dibaca ya. Oke, materinya sudah ada. Tugasnya adalah dibuat tugas kelompok ya. Nanti masih ada asistensi minggu depan ya. Sekarang minggu keberapa kuliah ini? Halo? Minggu ke-8, Bu. Minggu ke-8. Kita punya waktu minggu sampai minggu ke-12. 10 apa 12? 12 sama Was. Anda punya waktu TA itu sebulan saja. Sebulan ya. 2 bulan lagi kan. TA-nya. Kan sampai 16 minggu kita 17 minggu. Sampai 2 bulan lagi. Lah ya kita punya waktu 2 bulan lagi ya. Oke, berarti punya waktu 12 minggu. Oke. Nah, ini tugasnya adalah ya, tugas membuat materi presentasi pengendalian mutu pekerjaan beton untuk proyek jalan, ya kelompok 1 untuk proyek jalan, kelompok 2 proyek gedung, kelompok 3 proyek jembatan, kelompok 4 proyek bandara dan dermaga, di mana di dalam tugas ini ada kajian mutu betonnya, atau kalau Anda tidak sulit cari data untuk pekerjaan beton, boleh untuk pekerjaan lainnya, misalnya pekerjaan baja, gitu ya. Nah, pekerjaan baja, tapi Anda harus tahu standarnya, bagaimana penilaian terhadap peletakan baja. Tapi yang Anda ajari, yang Anda dapat di kuliah yang beton kan ya, yang baja enggak ya, pengujian baja enggak kan, aspal ya, pengujian aspal ya. Marsal itu loh, tes marsal ya, ada. Berarti untuk pekerjaan jalan boleh beton, boleh aspalnya ya, dari pengendalian mutu itu. Satu kelas ada 4 kelompok ya di sini. Berarti tinggal Anda bagi sendiri, yang kelompok ini juga tinggal dibagi, silakan ketua kelas dan wakilnya serta sekretaris pikirkan itu ya. Nah, di dalam tugas ini nanti ada kajian, boleh mutu beton, boleh mutu baja, boleh mutu aspal atau mutu pekerjaan lainnya, silakan ya, boleh. Nah, nanti dasar acuan yang kita gunakan, yang digunakan di situ, Anda boleh melihat atau Anda cari referensi lainnya, yaitu pada materi modul 6 tadi dan materi kajian mutu beton di lapangan yang saya tampilkan 2 terakhir tadi, itu boleh dijadikan referensi ya untuk membuat bahan presentasi sampai diketahui bahwa mutu beton atau mutu baja atau mutu pekerjaan tersebut bisa diterima atau tidak. Ya, cari. Berarti boleh Anda buat sendiri. Spesifikasi boleh buat sendiri ya, sehingga data-data boleh buat sendiri, sehingga dari data-data itu Anda analisis apakah sudah memenuhi spek atau tidak. Keputusannya kalau memenuhi ya berada di dalam batas-batas toleransi, batas bawah dan batas atas tadi, berarti dia mutu beton sudah mutu pekerjaan sudah terpenuhi. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada. Nah, kalau tidak ada, materinya itu dibaca, boleh cari referensi lainnya, ya. Ibu akhiri ya. Ini untuk cek ini dulu, yang tidak hadir, dicek dulu. Ini yang tidak hadir, MRK 3, absen 13, ada MRK 3? Nggak ada ya? Ada Novel Zaki, Bu. Absen Masuk 13. anaknya. Mana. Novel Zaki, Bu. Di urutan keberapa novel? Mana? Mana? 14.
MR 3 absen 11, absen 13. Masuk Bu anaknya Bu. Iya mana? MRK 3 absen 13. Ono loh dek gini. Tolong dicari di situ di chat apa di partisipan coba. Oh, ada Bu. Al-Tangiwal. Ini absen 11 ini. Ayo Muhammad. bersuara atau apa gitu loh biar di sini tuh ada tandanya. Mana? Pat MRK absen 13. Ono kok yang bersuara koncone ae. Absen 15. Ada ya? Hadir Bu. Hadir. Ada. Hadir pasti Bu. Oh itu. Ini Aksi ya. hadir. MU itu oke. Absen 17. Pat MRK 3 absen 17. Ada. Hadir Bu Rinaldi itu Bu. Mana udah diganti sama Rinaldi tadi tuh? Enggak diganti kok sama dia. Rinaldinya tok muncul tapi hilang, ya. Partisipannya ada, tapi gak ono. Mana Rinaldi? Rinaldi. Saya Bu. Saya Mana? Bu. Di view yang keberapa ini? View 1, 2, 3, 4. Sampai di view-nya tampilan berapa Mas? 1, 2, 3, 4, Rinaldi. Beda-beda view-nya Bu. Beda-beda ya. Hmm. 18. Pak MRK 3 absen 18. Mana? Hadir Bu. Ya. Hadir Bu. Absen 20. Pak MRK 3 absen 20 mana? Sah siapa itu Sahrul? Syahrial Bu, hadir Bu dia. Syahrial. Oke, 4 MRK 4 absen 8. Tidak ada. 4 MRK 4 absen 8. Tidak ada ya. 4 MRK 4 absen 10. Absen 11. 11 hadir Bu. 11 hadir. Absen 15. 4 MRK 4 absen 15. Ono. Absen 16. Ada? Absen 17. MRK 4 ada Mulia. Saya Bu hadir. 16 nggak ada ya. Absen 19. 4 MRK 4. Hadir Bu. Hadir Bu. Ada. Absen 20. 4 MRK 4 20. Hadir Bu. Apa? Pandia Bu. 4 MRK 4 20. Mana-mana bersuara biar Saya bunyi. Bu, hadir Bu. Saya Bu. Sip. Absen 21. Hadir Ada Bu. absen 4 MRK 4 absen 21. Hadir Bu. Absen 22. Hadir Bu. Absen 23. Oh ada sudah. Absen 24. Hadir Bu, absen 23. 24. Ada absen 24.
Oh, ada. MRK 5, absen 2. Ada. Ada, absen 2. Hadir, Bu. Hadir. Absen 10. 4 hadir. Bu, Absen 10, Muhammad MRK Azin nomor 5 Hadir, Bu. hadir, Bu. Di absen 11, 4 MRK 5. Di 4 MRK 5, absen 11. Hadir, Bu. MRK 5, absen 11. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sudah boleh ini. maaf. Muhammad Azin absen Nomor berapa? Kelas berapa? Absen 14. Absen 15, Bu. Absen 14, MRK 5, ada enggak? hadir, Bu. Iya, Kardina. Absen 15. Saya, Bu. Hadir, Bu. Absen 15. Muhammad Afi. Absen 17. 4 MRK Hadir, 5, Bu. absen 17. Hadir, Bu. Si Indi. Mana? Hadir, Bu. Si Mana Kak Ono iki? 4 MRK 5, absen 17. Ada, Bu. Oh ya, Riki Nurul Fatoni. Muhammad orang foto nih. Oh iya, Bu. Absen MRK 5, absen 17. Absen 19. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Hadir, Bu. Ya, MRK 6, absen 1. Hadir, Bu. Mana? Saya. Ya, absen 2. Selalu hadir, Bu, saya. Absen 7. Saya, Enam. Bu. Absen 7. Ya. Absen 11. MRK 5, absen 11. Ini Filar, ya. Mana Filar? Hadir, Bu. Absen 11. Absen 15. MRK 5, 15. Bu, Mana? absen 4. Hadir. Saya, Bu. 4 MRK 5, 15, Bu. Saya, Bu. Ya. Muhammad Afi. Absen 4 sudah, Bu. Sudah, pokoknya yang nggak disebut itu sudah Ibu centang. Ya, Bu. Yang tadi belum Ibu belum masuk mungkin tadi. Oke, 4 sudah MRK ya? 5, Bu. 15, Bu. Sudah, Bu. Hah? Sudah MRK 6 itu 10, 9, 8. Udah. MRK 6 udah masuk semua. MRK 5 yang tidak ada absen 2. MRK 4 yang tidak ada absen 8, 10, 15, 16. Absen 10 hadir, Bu. MRK 4, ya. Oh Ya, ya. Bu. MRK 4, Bu. Oke. Bu, absen 15 hadir, Bu. Kelas berapa? MRK 4. Di chat, Mana? Bu. Di chat, Bu. Mana? Ya, chat, Bu, orangnya, Bu. Lu mana di sininya? Ada, Bu, di partisipannya. Grupnya mati, Bu. Si. Lu nggak masuk di sini, Ta? Mic-nya Absen 15. Ya. Iya, Bu. Ya. Absen 16. Nggak ada. mic-nya enggak bisa. Absen 16. 16 hadir, Bu. Mana? Kelas 16 hadir. Iya. Sopo jenenge 16 sih? M. Nur Sultan Alamsyah, Bu.
Oke, terus yang 4 MRK 3 sudah ya hadir semua. Oke, sudah. Udah Ibu akhiri ya. Tugasnya dikerjakan ya. Minggu depan tuh sudah ada hasil. Ya, kalau presentasinya kan sudah bisa, nggak usah konsultasi, tinggal ngeringkes ya bagaimana. Tapi contoh yang ada kajian analisis beton atau aspal atau apa, atau mutu pekerjaan atau apa ya, dia diterima atau tidak itu nanti minggu depan harus sudah dikerjakan, tinggal asistensi ya. Oke, udah ya Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.